Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord. Tuhan, pagi hari kita jumpa kembali dalam ibadah kita. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita mau menghadap hadirat Tuhan, kita mau bawa syukur kita mau nyatakan sukacita kita di dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama saudaraku, kita mau buka hati kita di hadapan Tuhan. Biar Roh Kudus yang menjamah dan memenuhi kita saat ini dalam ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Kami pagi ini datang Tuhan Yesus dalam hadirat-Mu. Kami datang Tuhan, kami bawa hidup kami bawa seluruh hidup kami, hati kami, jiwa kami, roh kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu. Kami rindu untuk mengalami kasih-Mu Tuhan. Kami rindu untuk membawa pujian kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini Yesus, penuhilah hati kami. Penuhilah kami dengan hadirat kudus-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap kami Tuhan. Bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun saat ini, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Yesus, mengisi hatiku sepanjang jalanku. Tiada kasih seperti kasih-Mu Yesus, menjamin hidupku sepanjang jalanku. Kasih-Mu
Engkau ya Raja kami. Keagungan hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau terima kami apa adanya Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar. Kau ampuni segala dosa kami, Kau juru selamat kami Tuhan. Seperti kasih-Mu Yesus, mengisi hatiku sepanjang jalanku. Tiada kasih seperti kasih-Mu Yesus, menjamin hidupku sepanjang jalanku. Kasih-Mu mengalir di sini, kasih-Mu di kemana-mana. Tiada kasih seperti kasih-Mu Yesus, mengisi hatiku sepanjang jalanku. Seperti kasih-Mu Yesus, menjamin hidupku sepanjang jalanku. Kasih-Mu mengalir di sini, kasih-Mu di kemana-mana. Kau berikan kami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak khawatir akan apapun Yesus, karena kami punya Yesus yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau lebih lagi memuji memuliakan-Mu. Mari Yesus, biar Kau disenangkan atas persembahan kami Tuhan. Saat ini di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, sekali lagi shalom. Mari kita bersuka cita memuji Tuhan dimanapun saudara berada. Amin. Mari bersama-sama kita menyatakan Gloria. Saudara, dimanapun Anda berada saat ini, mari kita memuji Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan soal kemenangan.
Yesus yang begitu hebat dan ajaib. Mari lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dalam sikap penyembah dalam hadirat Tuhan. Kita mulai
lebih lagi menyanjung tinggi nama Yesus. Kami lebih lagi menyatakan sembah kita, syukur kita. Betapa ajaibnya Tuhan, betapa agung dan besarnya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari dalam sukacita Natal ini, ya, kita mau menyanjung tinggi Raja kita, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan kebaikan-Mu, kami nikmati, kami alami keajaiban-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus.
bisa balas kasih-Mu Tuhan. Kami hanya bisa berikan hidup kami bagi-Mu Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami bagi Engkau Yesus. Biarlah hati bibir kami memuji Engkau sampai akhir hidup kami Tuhan. Biarlah sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami memuji Engkau Yesus. Kami berdiri teguh di dalam Engkau Tuhan. Menghadapi apapun yang terjadi Tuhan Yesus. Bersama dengan Yesus kami gak takut menghadapi tahun yang baru yang akan datang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kami, kekuatan kami. Karena kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terimbanglah Yesus. Maha mulia dan terimbanglah Yesus. Maha mulia dan terimbanglah Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, kita bisa berjumpa lagi pada hari ini masih dalam suasana Natal Bapak Ibu Saudara. Kita pasti sudah banyak sekali mendengar pesan-pesan Natal dimanapun kita berada, ya. Di gereja, di sosial media kita sudah dapat pesan-pesan Natal. Hari ini kita kembali mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mau dengar firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami percaya bahwa ketika kami mendengar firman Tuhan, kami mendapat sesuatu yang datangnya bukan dari dunia ini. Datangnya dari Tuhan sendiri. Bahkan firman-Mu berkata firman itu adalah Allah sendiri. Dan kami percaya Tuhan, terjemahkanlah firman-Mu yang sesederhana ini Tuhan dalam hati kami sehingga kami mampu merenungkannya, lalu kami mampu melakukannya dalam hidup kami Tuhan sehari-hari. Terima kasih untuk penolong itu Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam hidup kami untuk menolong kami melakukan firman Tuhan. Sehingga iman kami tumbuh di atas dasar pendengaran akan firman Kristus. Dan kami hidup di atasnya Tuhan. Kami diberkati, orang lain diberkati Tuhan. Endingnya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Kita masih di suasana Natal. Saya bersyukur bahwa hari-hari ini kita mendengar banyak firman Tuhan, bahkan ada orang-orang yang mungkin kadang-kadang sepanjang tahun gereja bolong-bolong, tapi begitu Natal dia masuk ke gereja beribadah Natal men ya.
Apapun alasannya, kalau Bapak Ibu datang pergi ke gereja dan mendengarkan firman Tuhan, saya percaya bahwa firman itu gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara, kita kalau dulu waktu masih kecil, kalau udah Natal kita pasti lihat tuh di depan gereja, waktu zamannya dulu masih kecil saya lihat biasanya ada palungan. Ada Yesus masih bayi gitu ya. Ada orang-orang gembala-gembala domba biasanya kayak gitu. Tapi hari-hari ini saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu Saudara, cerita tentang Yesus yang bayi itu sudah lewat. Yesus nggak bayi terus. Dia tidak jadi bayi terus sampai hari ini. Kalau dia bayi terus, kita pikir bahwa kita yang berkuasa atas bayi itu. Dia nggak bayi lagi Bapak Ibu. Dulu dia lahir sebagai bayi di palungan, betul sekali. Tapi dia sekarang sudah ada di surga, dia jadi raja di atas segala raja Bapak Ibu. Dia berkuasa atas seluruh hidup kita. Hari ini saya mau sharing tentang firman Tuhan, judulnya Kuasa Kasih Natal. Haleluya, kuasa kasih Natal. Kalau kita ngomongin kasih, seringkali orang pikir gini, kalau yang namanya kasih itu bicara ditabok, di maja ya. Kalau kasih itu bicara sesuatu yang apa saudara? Sesuatu yang defensif. Kasih itu bicara soal enggak ngapa-ngapain. Kasih itu bicara sesuatu yang lemah. Kalau udah ngomong kasih itu biasanya bicara sesuatu yang lu gak boleh balas. Yes. Semua itu kadang-kadang ada di dalam pikiran kita tentang kasih. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa kasih yang Kristus ajarkan di suasana Natal itu penuh dengan kuasa, katakan kuasa, haleluya. Dia penuh dengan kuasa saudara. Bahkan kasih itu yang kita tahu, ayatnya bilang gini di Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara, yang mendorong Kristus, yang mendorong Tuhan mengutus anaknya yang tunggal bukan karena dia harus. Bukan karena Tuhan punya kewajiban terhadap ciptaannya untuk menyelamatkan ciptaannya. Enggak. Dia enggak punya kewajiban untuk itu. Dia enggak diharuskan untuk itu. Dia Tuhan. Dia bisa buat apa aja yang dia mau Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang mendorong dia? Kuasa dari kasih. Apa yang menyebabkan Yesus lahir lalu melaksanakan semua yang ia lakukan 33,5 tahun. Saudara. Dan kita tahu dia naik ke surga. Diawali dengan peristiwa yang hari-hari ini kita rayakan. Natal. Dia lahir. Apa yang mendorongnya adalah kasih. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan. Kalau kita bilang kita mengasihi sesama kita. Lalu kita diam saja. Maka kita cuma merasa mengasihi Tuhan. Maka mungkin kita cuma merasa mengasihi sesama kita. Tetapi kasih itu selalu punya kuasa. Apa yang menyebabkan Kristus harus turun? Saudara, kasih. Kasih gak hanya bicara soal sesuatu yang diam aja, enggak. Justru karena kasih Tuhan tidak mau diam saja di surga. Hari ini saya mau share buat Bapak Ibu Saudara bahwa ada banyak hal yang bisa Tuhan lakukan di surga. Tetapi dia memilih untuk turun. Tetapi dia memilih untuk lahir buat saudara dan saya. Di Filipi yang kedua saudara, ini yang ia lakukan, yang didorong oleh kasih, ini yang Tuhan lakukan. Filipi 2 ayatnya yang ke-6 bilang begini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan Bapak Ibu Saudara. Kata-katanya dibilang gini, milik yang harus dipertahankan. Jadi ayat ini lagi tulis gini, Yesus itu dia setara, dia bilang gini, menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Karena kasih, dia gak mempertahankan dirinya sebagai Allah. Saya ulang buat Bapak Ibu Saudara, dia itu Tuhan di surga, dia bukan ngontrak di situ, dia bukan sebentar-sebentar di situ, dia bukan nginep di surga, dia bukan ngecek-ngecek surga, dia yang punya surga. Jadi dia di situ setara dengan Tuhan, dibilang gini, kesetaraan dengan Allah.
sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia nggak pertahankan itu, saudara. Seringkali kita mempertahankan apa yang kita punya. Seringkali kita mempertahankan ego kita. Seringkali kita mempertahankan diri kita. Waktu kita bilang kita mengasihi Tuhan. Waktu kita bilang kita mengasihi sesama kita. Kita mesti cari begini. Kalau gue mengasihi dia, dia harus dong mengasihi gue balik. Kalau gue mengasihi dia, apa untungnya? Saudara 1 Korintus 13 bilang gini, kasih itu gak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Waduh, waktu saya baca ayat ini saya bilang, Tuhan yes. Kenapa saudara? Waktu kita mengasihi orang yang mengasihi kita untuk ajaran Yesus, saudara belum mengasihi. Kenapa? Karena wajar banget ya. Wajar aja lu mengasihi orang yang mengasihi lu balik. Justru aneh kalau ada orang mengasihi kita, kita gak mengasihi orang tersebut. Tetapi waktu orang tidak mengasihi kita dan kita harus mengasihi orang tersebut. Nah ini baru kasih, kenapa? Karena dia gak cari feedbacknya. Kasih gak pernah cari balasannya. Dia gak pernah tergantung sama apa yang orang lakukan terhadap dirinya. Yesus tidak tanya saudara dulu, Yesus gak minta izin sama saudara, Yesus gak bilang sama kita gini, Yuko, kalau gue mati buat lu, kira-kira lu mau melayani gue gak? Dia gak datang sama saudara di dalam doa, saudara, weh John, gue mau mati buat lu. Kira-kira kalau gue mati buat lu mau kasih apa buat gue? Lu mau percaya gak? Lu mau melayani gue gak? Enggak. Dia gak tanya feedbacknya. Yang dia tahu gini, Alkitab catat gini, Yesus mati buat kita selagi kita masih berdosa. Saudara, Natal bicara soal ada inisiatif Tuhan yang didorong oleh kasih. Yang pertama adalah dia tidak mempertahankan ketuhanannya. Haleluya. Dia tidak punya sesuatu yang harus dipertahankan buat dia. Yang harus dipertahankan adalah kasihnya kepada kita. Maka dia tidak mempertahankan dirinya sendiri yang setara dengan Tuhan. Filipi 2 ayat 6 dia bilang gitu. Sebagai milik yang harus dipertahankan. So apa yang mendorong? Apa yang mendorong kasih, saudara? Kasih itu mendorong. Kasih yang ada dalam diri Kristus, yang ada dalam diri Tuhan. Kasih terhadap siapa? Kasih terhadap saudara dan saya. Dia mendorong. Sehingga Tuhan Yesus melakukan ini. Dia tidak punya yang milik yang harus dipertahankan. Dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Hari-hari ini saudara kita bisa bilang mengasihi Tuhan. Hari-hari ini kita bisa bilang mengasihi sesama kita seperti Tuhan mengasihi kita. Hukum yang terutama dan yang kedua yang nilainya sama seperti yang terutama. Saudara pasti tahu hal itu. Tapi kalau kita masih mempertahankan keinginan kita. Kalau kita masih mempertahankan diri kita. Maka mungkin Natal masih jadi perayaan dalam diri kita. Yang tahun depan kita akan rayakan lagi. Habis itu tahun depan kita rayakan lagi. Tapi kita nggak ngerti kenapa Tuhan bikin itu untuk kita. Sehingga kita nggak jadikan Natal teladan. Ada suatu kuasa di dalam kasih Tuhan. Lewat Natal. Saudara. Sederhana banget. Yang pertama adalah dia tidak mempertahankan milik. Saudara, Alkitab bilang gini, saudara di bagian lain, siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Alkitab gak ajarin kita buat bunuh diri, bukan kayak gitu. Cuman kalau kita mempertahankan sesuatu di dalam diri, seringkali Tuhan bawa kita off the limit, saudara, melewati limit diri kita. Seringkali bahasa kerennya gini, dibawa keluar dari zona kenyamanan kita. Tahukah saudara bahwa kalau Tuhan gak keluar dari surganya, mungkin hari ini kita gak ketemu sama yang namanya keselamatan. Oh bukan mungkin, tapi pasti. Yesus keluar dari zona nyaman. Saudara, yang pertama adalah dia tidak mempertahankan apapun. Bahkan tidak mempertahankan ketuhanan. Itulah kuasa saudara dari kasih Natal. Itulah kuasa dari kasih yang mendorong bahwa dia gak mau mempertahankan sesuatu. Dia Tuhan, dia bisa bikin apa saja. Tapi dia tidak mempertahankan itu. Kenapa saudara? Karena untuk mewujudkan kasihnya, karena untuk saudara dan saya, karena untuk do action terhadap kasihnya, dia harus melepaskan itu semua. Seringkali kita, kalau saudara ingat ada cerita anak muda yang bilang gini sama Tuhan Yesus, saya sudah dari muda udah gak bikin dosa, udah bayar perpuluhan, udah apa saja, udah tidak berzina dan sebagainya. Dan Yesus bilang gini, udah bagus, oke banget, udah keren.
Sekarang jual harta kamu dan ikut aku. Saudara masih ingat gak ceritanya? Maksudnya apa? Yesus nggak bilang bunuh diri dan sebagainya. Enggak Bapak Ibu Saudara. Yesus mau kasih tahu. Waktu kamu mau ikut Tuhan, kalau kamu mau ikut aku, kamu nggak punya milik yang harus kamu pertahankan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena waktu kamu ketemu Yesus maka kamu memiliki segalanya. Katakan amin. Ketika kita nggak mempertahankan segala sesuatu yang kita punya. Kita mungkin punya pekerjaan yang bagus, kita mungkin punya pelayanan yang bagus, kita mungkin punya ego kita sendiri, kita mungkin punya kemapanan diri kita sendiri. Tapi waktu kita bertemu dengan Tuhan, kasih itu kadang-kadang membuat kita dalam, kalau saudara ingat Daud waktu dia menari buat Tuhan. Istrinya bilang dia udah kayak orang gila, tapi dia gak peduli. Waktu ditegur dia gak bilang gini, oke nanti next akan gue perbaiki, gak ada. Dia bilang gini, gue bisa bikin yang lebih gila lagi. Apa yang mendorong dia saudara? Dia adalah raja posisinya. Apa yang mendorong dia? Dia nggak ada yang harus dipertahankan. Dia nggak menganggap kerajaannya dia, seorang rajanya dia sebagai milik yang harus dia pertahankan. Kenapa? Karena dia cuma raja atas Israel. Dia sedang berhadapan dengan raja di atas segala raja. Natal bicara soal saudara dan saya tidak lagi mempertahankan milik kita. Saya nggak bilang kita harus menjual segala milik kita, enggak saudara. Tapi hari-hari ini, ketika kita ikut Tuhan, seringkali Tuhan perhadapkan kita satu demi satu untuk melepaskan apa yang menjadi milik kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan mau memberikan sesuatu yang lebih besar. Dia membawa saudara dan saya ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika kita juga tidak mempertahankan diri kita. Seringkali dia buat sesuatu dalam hidup kita yang kita gak mengerti, gak apa-apa. Saya pernah beberapa waktu lalu khotbah ketika kamu tidak mengerti, tidak apa-apa. Taatilah saja. Waktu kamu mulai melangkah, setelah saudara mulai melangkah dan saudara mulai mengerti. Karena kita dipanggil bukan untuk mengerti, saudara dipanggil untuk mentaati. Jadi yang pertama adalah apa yang kita bisa belajar dari kuasa kasih Natal. Tidak mempertahankan miliknya. Haleluya. Yesus tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Saya berdoa supaya kita juga tidak mempertahankan sesuatu yang mungkin menurut kita berharga. Waktu kita bertemu, Tuhan gak pernah paksa kita. Roh Kudus tidak pernah paksa saudara dan saya. Tapi seiring dengan kita mengasihi Tuhan, maka kita tinggal merasa bahwa ada milik yang harus kita pertahankan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena waktu kita bertemu dengan Tuhan, waktu kita mengasihi Tuhan, kita akan merasakan bahwa ya Tuhan, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Lalu yang kedua dibilang begini, ayat yang ke-7. Filipi 2 ayat yang ke-7 dibilang gini, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sudah jadi Allah, dia tidak pertahankan lalu dia turun. Alkitab mencatat dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dengan ciptaannya sendiri Bapak Ibu Saudara. Kita gak akan pernah, kalau saudara tahu gelas ada airnya, kalau saudara mau isi dengan air yang baru, yang bersih, sementara dalam gelas itu misalnya airnya kotor, saudara gak akan pernah bisa isi dengan air yang bersih kalau saudara gak kosongkan dulu gelas. Baru bisa diisi. Apa yang Yesus lakukan, dia mengosongkan dirinya saudara. Bahasa sehari-harinya bilang gini, dia melepaskan hak ketuhanannya. Dia melepaskan keinginan, kemampuan ketuhanannya. Dia kosongkan dirinya dan ambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dia lahir, kita tahu ceritanya, di kandang itu dia lahir. Nobody knows, gak ada yang tahu saudara. Sebagian besar orang lagi sibuk hari-hari itu, sensus penduduk. Ya, semua lagi sibuk. Raja di atas segala raja hadir. Setelah lahir dan gak banyak orang tuh yang tahu. Dia ambil rupa seorang, dia kosongkan dirinya. Hari-hari ini saudara,
Kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, sama seperti Yesus mengasihi kita, dia mengosongkan dirinya. Tuhan mengizinkan kita melewati banyak proses dalam hidup kita. Rasanya nggak enak. Tapi proses itu harus dijalani. Dan ketika kita menjalani prosesnya, Tuhan mau bilang gini, saya mau isi dengan yang baru. Tapi yang lamanya harus keluar dulu. Saudara, sering kali ada orang-orang, saudara, kita suka dengar ada orang gini, ya saya ikut Tuhan lalu dia ngomongnya kasar ya. Gue emang bawaannya begini, mulutnya doang gue kasar. Tapi hati gue baik. Gue emang begini. Ya tahu sendirilah orang Ambon ya. Senggol bacok. Gak boleh disenggol, tapi wah kalau nyanyi aduh. Tapi kalau enggak kok, gue kalau enggak ada yang nyenggol mah enggak. Gue mah baik. Udah kenal Tuhan nih. Ya saya mah emang dari dulu begitu, latar belakang keluarga gue yang bikin gue kayak gitu. Aduh, mulutnya aja. Atau ya aku kalau kayak gitu kayak kalau ada yang mancing aja. Kalau orang Ambon bilang gini, saya nggak pernah jual. Tapi kalau Ale jual, beta beli, asik. Ya kan? Tapi wah ikut Tuhan, kalau nyanyi malaikat minder, angkat tangan, angkat kaki saudara. Tapi nggak bisa ketika kita mengasihi Tuhan, maka yang kayak gitu harus kosong. Ya gak? Kalau kalau pelayanan mah kalau ini mah enggak lah. Tapi kalau kita tiba di kantor tiba di usaha, tiba ngumpul dengan teman-teman yang istilahnya sekuler, maka bahasa kita sama kayak mereka. Mereka ngomong kotor, kita ikut ngomong kotor. Ah itu cuma di sana. Tapi kalau lagi ibadah enggak lah. Ya enggak lah kalau lagi ibadah begitu malu kebangetan. Gak bisa Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan pasti menyembuhkan. Kemarin juga begitu. Habis sudah minum obat, berdoa, gak sembuh-sembuh. Akhirnya saya panggil aja. Ya, orang pinter. Orang dan pinter. Pakai ayat juga Pak. Pakai ayat, buku Alkitab. Cuma disuruh minum air putih itu. Disuruh minum air putih, disuruh gini, disuruh gitu. Bajunya putih, mak kalungnya salib. Ya? Tapi wah enggak lah, ya kita kan percayalah bahwa itu lewat Tuhan. Tapi dengan cara begini, dengan cara nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Ketika kita didorong oleh kasih Tuhan, kuasa itu bekerja luar biasa. Sehingga kita mampu mengosongkan diri kita. Kita nggak bisa begitu. Kita nggak bisa yang kayak begitunya harus kosong. Tuhan mau isi dengan anggur yang baru. Tuhan mau isi dengan minyak yang baru. Dia mau isi dengan sesuatu yang baru bagi keluargamu, bagi pekerjaanmu. Bagi usahamu yang kamu pikir gini, udah gini-gini aja. Kamu mesti mengosongkannya. Sebuah misi penyelamatan paling keren, paling dahsyat sepanjang sejarah manusia. Kita rayakan hari ini dengan Natal. Dimulai dengan inisiatif Tuhan. Bukan bikin perayaan, tapi mengosongkan dirinya. Kuasa kasih Natal mengajarkan saudara dan saya yang pertama, tidak mempertahankan milik kepunyaan kita. Tidak mempertahankan kita. Karena waktu kita makin pertahankan, kita akan kehilangan. Lalu yang kedua, kita mengosongkan diri kita. Lagu sekolah minggu dulu dibilang gini, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ya. Kalau kira-kira Bapak Ibu sekolah minggu di tahun-tahun 80-an. Ya, sudah pasti tahu lagu itu dan kita satu angkatan. Ya. Lagu itu bercerita bahwa hidupku bukannya aku lagi. Oh iya ya, waktu kita nyanyi itu. Saudara tahu untuk kita praktekkan lagu itu enggak gampang. Tapi mungkin. Kenapa? Karena dia bilang gini, dia memberikan kita penolong yang lain. Roh Kudus itu tugasnya menolong saudara dan saya. Haleluya. Dia menolong saudara dan saya untuk apa? Salah satunya untuk mengosongkan diri kita. Saudara gak akan merasa kehilangan sesuatu yang saudara miliki. Karena saudara tahu ketika saya kosongkan diri saya dapat sesuatu yang dunia tidak bisa beri. Yaitu Kristus. Yang datangnya bukan dari dunia. Alkitab bilang gini, Roh Kudus itu dunia gak mengenal dia karena dia gak dari dunia ini. Haleluya. Saudara kalau saya ke Bekasi, orang Bekasi gak kenal saya. Kenapa? Karena saya bukan dari Bekasi. Tapi kalau dari Kayu Manis, sebagian Kayu Manis kenal saya.
Ya, di rumah saya. Kenapa? Karena saya dari situ. Roh Kudus dia bukan dari dunia ini. Makanya kalau kita hidup dengan Roh Kudus terus masih serupa dengan dunia ini, maka rada aneh. Karena ada banyak prinsip dari Roh Kudus yang sangat bertentangan dengan dunia ini. Apa salah satunya? Dunia bilang gini, hemat pangkal kaya. Roh Kudus bilang enggak, berilah maka kamu akan diberi. Gimana urusannya waktu kamu kasih yang ini tambah? Dunia ajarin you have to keep it. Kamu simpan, kenapa waktu kamu simpan tambah banyak dong. Tapi Yesus ngajarin itu karena dia bukan berasal dari dunia ini. Yang pertama adalah kuasa kasih Natal itu saudara. Dia tidak mempertahankan milik. Mari Bapak Ibu Saudara, setelah Natal ini di Desember ini, waktu kita mulai masuk di bulan berikutnya, hari berikutnya, yuk kita kenal Tuhan. Untuk apa saudara? Kita gak mau lagi mempertahankan milik kita. Kita jadi orang yang lemah lembut. Dan yang kedua adalah mengosongkan diri kita. Maksudnya apa sih? Mengosongkan diri kita adalah meninggalkan keakuannya. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Bukan karena aturan, bukan karena harus, bukan karena takut dihukum, tapi karena kasih. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka kuasa itu akan terjadi. Dibilang gini, ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan yang muncul, kenapa Bapak Ibu? Karena dia tidak mempertahankan. Yang kedua dia mengosongkan. Lalu kita lihat akibatnya di ayat 9 dibilang gini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Haleluya. Tuhan akan meninggikan saudara. Kita tidak meninggikan diri kita. Kita tidak memaksakan diri kita. Tuhan yang meninggikan kita pada waktunya. Dengan caranya. Dan ketika Tuhan meninggikan hidup saudara. Dan ketika Tuhan meninggikan pekerjaan, keluargamu, usahamu, kesehatanmu. Gak ada satu orang pun. Bahkan iblis gak bisa menurunkan saudara. Karena kenapa? Tuhan yang meninggikan saudara. Kita tidak meninggikan diri kita. Ketika saudara dan saya tidak mempertahankan milik kita. Dan mengosongkan diri kita. Maka waktu kita ditinggikan. Peninggian itu bukan hal yang penting. Apa yang paling penting buat kita? Mengasihi Tuhan. Maka waktu kita hidup mengasihi Tuhan. Lewat kuasa kasih Natal. Dua hal ini saudara. Tidak mempertahankan milik kita. Dan yang kedua adalah mengosongkan diri. Ketika Tuhan menantang kita. Naikin kita ke satu level. Untuk mempercayai dia. Ketika kita mungkin mengandalkan pekerjaan kita sudah 15 tahun saya bekerja. Saya mengandalkan pekerjaan saya. Tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Pekerjaan kita gak bisa diandalkan. Kita gak salahin Tuhan. Kenapa? Karena kita kenal Tuhan. Saya tahu Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan buat saya. Dia gak mempertahankan milik. Saya tahu Tuhan. Saya kenal dia. Pekerjaan ini hanya salurannya. Tapi sumbernya gak pernah mati. Kenapa saudara? Karena kasih kepada Allah. Yesus ketika dia memulai misinya datang ke bumi ini. Saudara, dia tidak memulainya dengan perayaan. Dia memulainya dengan apa saudara? Dengan tidak mempertahankan ketuhanannya. Lalu mulai mengosongkan dirinya. Dia lepasin atribut Tuhannya. Dia lepasin semuanya jadi manusia. Lu pikir enak jadi manusia. Dia Tuhan yang gak pernah dibatasi oleh waktu. Gak tahu, gak ada batas surga itu, gak ada batas waktunya. Gak dibatasi oleh tubuh ini. Yang ada expirednya. Yang ada sakitnya. Gak dibatasi oleh jiwa dan perasaan ini. Yang ada sedihnya, yang ada marahnya. Enggak, dia yang punya surga. Dan dia gak harus turun. Tapi kasih itu mendorong. Saudara, kuasa kasih Natal mengajarkan kita, memampukan kita untuk apa? Untuk tidak mempertahankan. Yes, kita punya keluarga, saudara punya orang tua, saudara punya anak. Tapi tahukah saudara, bahwa mereka bukanlah milik yang harus dipertahankan ketika engkau berhadapan dengan pemilik sesungguhnya. Siapa pemilik keluarga kita? Yesus. Kita punya pekerjaan, usaha yang kita bangun, pelayanan bahkan.
Tapi ketika Kristus, ketika kita berhadapan dengan Tuhan, ketika banyak hal yang terjadi, gak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita tahu kita hidup mengasihi Tuhan, maka kamu gak akan menganggap semua milikmu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Ketika kita sudah sampai pada satu titik dan Tuhan bilang gini, belok kiri John, oke. Lepasin yang sering kali Tuhan bekerja seperti itu. Karena dia pengen tahu apakah kamu mengasihi aku. Saudara ingat ketika Petrus yang waktu itu ya kecewa, dia udah nyangkal 3 kali. Saudara, kalau saudara baca, kalau saudara ingat ceritanya di pinggir danau di tempat mereka pertama kali ketemu ya. Yesus bertemu dengan Petrus. Hari itu dia bilang, Simon, apakah kamu mengasihi aku? Sampai 3 kali pertanyaan, sampai akhirnya Petrus nangis. Perintah Yesus gini, gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa? Karena hari itu si Petrus balik lagi jadi Simon. Si penjala manusia balik lagi jadi penjala ikan. Karena dia putus asa. Dia pikir Tuhan akan buat mujizat. Waktu mau disalib, malaikat turun dari langit, petir, guntur, semuanya. Tuhan Yesus gak jadi disalib. Waktu dia mau dia pikir Tuhan Yesus gak akan keluarin darah. Dia berharap macam-macam. Dan ternyata apa yang dia harapkan gak terjadi. Dia mati. Yesus mati, dia pikir aduh udah selesailah. Balik sudah pulanglah. Jadi penjala ikan lagi. Kalau saudara perhatikan dia menyangkal Yesus. Hatinya hancur. Yesus bertemu dengan yang lain. Lalu dia datang khusus untuk Petrus. Dia bilang, Simon apakah kamu mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Haleluya. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Simon, jangan lagi jadi kamu yang Simon. Saya panggil kamu jadi Petrus. Yuk keluar dari diri kamu. Jangan lagi jadi penjala ikan. Jangan balik lagi penjala ikan. Kamu kan sudah saya panggil jadi penjala manusia. Gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaannya 3 kali. Hari ini pertanyaan yang sama datang sama kita. Apakah kita mengasihi Tuhan? Lagu rohani memang menentukan salah satunya saudara mengasihi Tuhan. Kegiatan kita di gereja, yes. Salah satunya bukti dari kita mengasihi Tuhan. Tapi apakah kita rela tidak mempertahankan milik kita ketika kita hidup berjalan dengan Tuhan? Karena saudara percaya, saudara tahu bahwa Tuhan yang saudara kasihi gak pernah kasih celaka buat kita. Dan yang kedua, kita rela mengosongkan diri kita. Setiap hari kita belajar, karakter kita makin baik. Karakter kita makin bagus. 2 hal ini saudara, kuasa, kasih Natal yang Yesus lakukan buat kita. Dia mulai dengan tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Dan yang kedua adalah mengosongkan diri. Saya berdoa biar kita mampu melakukannya juga ketika kita mengasihi Tuhan. Ketika kita diperhadapkan sama satu situasi untuk tidak mempertahankan diri kita. Ketika saudara tahu saudara mengasihi Tuhan di atas segala-gala. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Yesaya 9 ayat yang ke-6 bilang gini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Namanya Raja damai. Yang terakhir saudara, saya mau kasih pesan buat Bapak Ibu Saudara tentang Raja damai. Dia hidup di dalam kita. Hari ini kita merayakan Natal. Hari-hari ini kita berkumpul dengan keluarga dan sebagainya. Merayakan Natal, saudara. Merayakan yang dibilang gini, Prince of Peace, Raja Damai. Dia adalah Raja Damai. Saudara, saya nggak tahu di masa yang akan datang. Kita lihat di beberapa tahun belakangan, situasi nggak jadi damai. Tapi Yesus adalah Raja Damai itu hidup di dalam kita. Maksudnya begini, Natal itu ada dalam diri saudara dan saya. Raja Damai itu ada dalam diri kita. Apapun kondisinya, maka kita bisa merasakan kedamaian yang bukan dipengaruhi oleh yang dari luar, tapi yang dari dalam. Yohanes bilang begini, saudara. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahteraku. Ya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan bagimu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Haleluya. Ketika Raja Damai itu datang, saudara,
Kita tadi belajar tentang dua hal, kuasa kasih Natal. Dan yang terakhir adalah tentang Raja Damai. Dia itu sudah datang dan dia akan datang lagi. Waktu dia datang dia tinggalin damai buat kita. Dia tinggalin damai sejahtera. Bahkan Yohanes tulis gini, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dunia gak bisa beri yang modelnya kayak gini. Karena damai sejahteranya bukan apa yang dari luar, tapi apa yang dari dalam. Misi utama ketika Yesus datang ke dunia ini yaitu memperdamaikan kita dengan Allah. Sehingga kita bisa beroleh keselamatan. Jalan yang tadinya gak ada, kita gak bisa menjangkau surga. Tuhan bikin jalan pendamaian lewat Yesus Kristus. Misi utamanya ada di sana. Tapi gak sampai di situ, dia mau buka jalan. Untuk kita waktu selama kita belum sampai ke surga, kita masih hidup di dunia ini, kita punya jalan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Makanya dibilang gini saudara, kalau saudara baca dibilang Matius 1 saudara. Matius dibilang gini di Matius 1 ayatnya ke-23. Dibilang gini, sesungguhnya Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tujuan Natal selain misi keselamatan adalah apa? Membuka jalan supaya Tuhan bisa menyertai saudara dan saya. Dia nggak buka jalan hanya sekedar untuk supaya jamin. Kalau nanti kamu mati, Tuhan telah menjamin ketika kamu percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Lewat kayu salib dia berkorban untuk kamu, kamu masuk dalam kerajaan surga. Bukan sekedar itu, tapi selama saudara dan saya masih hidup, selama kita masih dipercayakan ada di muka bumi ini, kita diperdamaikan oleh Tuhan, kita membangun hubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan garanti kita begini, Allah menyertai kita. Saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu yang di rumah, pekerjaanmu Tuhan sertai, amin. Keluargamu, anak-anakmu, orang tuamu, Tuhan menyertai kan. Dia menyertai karena gini, namanya Immanuel, dia beserta dengan kita. Hanya mereka yang mempercayai bahwa Raja Damai itu datang buat hidup mereka. Mempercayai bahwa Prince of Peace itu ada dalam hidup mereka. Mereka membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara membangun hubungan setiap hari dengan Tuhan. Dia nggak alergi dengan salah. Kita suka salah, saya suka salah. Dia nggak alergi dengan itu. Tapi waktu kita mengakui kesalahan kita dan mau kembali terus berjalan bersama dengan Tuhan, maka Allah menyertai kita. Namanya udah disebut duluan. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dia mau menyertai masa depan saudara, dia mau menyertai masa depan anak-anak saudara. Dia mau merubah hidup kita. Natal gak cuma bicara seorang bayi di palungan terus. Gak hanya bicara soal bayi yang terus saja jadi bayi saudara. Dia Tuhan yang begitu berkuasa. Misinya sudah diselesaikan di muka bumi. Dan akan datang yang kedua kali untuk saudara dan saya. Tapi selama kita masih ada di muka bumi ini, dia tinggalkan damai sejahteranya. Dia menyertai kita sampai pada kesudahannya. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Koria baka shikiri di biara laradaba. Korana mata koya bashikiri di biara laradaba katukuri di biara laradaba. Korana masyandaraka bayara laradaba ya kasyaka. Aku percaya Tuhan bahwa kasih yang dari Tuhan penuh dengan kuasa. Kasih yang dari Tuhan penuh dengan dorongan untuk melakukan sesuatu yang pusatnya gak bergantung hanya pada diri sendiri. Tuhan tidak memikirkan dirinya sendiri. Bahkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang satu-satunya untuk kita, untuk saya dan saudara. Saya begitu percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa dia begitu mengasihi saudara dan saya. Ketika kita merayakan Natal, saudara mesti tahu bahwa kuasa itu berasal dari kasih yang begitu besar. Dimulai dari Tuhan tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Dia mau turun dan mengosongkan dirinya untuk saudara dan saya. Hari ini pertanyaannya, apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita mau
tidak mempertahankan diri kita? Apakah kita mau mengosongkan diri kita? Korapaka shekeredebe. Raja damai itu datang Bapak Ibu Saudara. Raja damai itu telah lahir. Raja damai itu masuk dalam hati kita. Dalam hidup kita. Supaya apapun kondisi kita di depan. Pandemi pekerjaan kita bermasalah. Apapun yang kita hadapi. Kita bisa merasakan damai sejahtera. Karena Alkitab mencatat. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Jangan takut kata Tuhan. Pesannya hari ini saudara. Bahwa damai itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan takut, dia menyertai hidup kita. Korabaka shekiredebe. Haralaradaba yaralaradabo. Kalau ada Bapak Ibu saudara hari ini yang sedang sakit. Percayalah Tuhan menyertai engkau dan menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Saudara harus mengosongkan pikiran saudara. Saudara harus mengosongkan kekhawatiran dalam pikiran. Saudara harus lepaskan kekhawatiran itu. Kadang-kadang kita harus melepaskan pikiran-pikiran yang membuat kita turun, yang membuat kita down, yang membuat kita tidak mempercayai Tuhan. Lalu saudara mempercayai firman Allah yang berkata, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Memang gak masuk akal. Gak ada yang masuk akal. Dia Tuhan, dia bekerja di luar akal saudara dan saya. Ketika engkau mempercayai Tuhan, maka kesembuhan itu terjadi dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, kuasa supranatural terjadi. Korabaka shekeredebe yaralaradaba. Saudara mengalami jalan yang buntu, saudara pikir selesai sudah. Saya gak punya pekerjaan, perekonomian saya dari dulu begini-begini aja. Dengar Bapak Ibu Saudara, dia ahlinya membuat jalan di tempat yang tidak mungkin ada jalan. Ketika engkau mempercayai Tuhan dan mengosongkan pikiranmu, kadang-kadang memang gak masuk akal. Gak sesuai dengan pengalaman kita. Ketahuilah Tuhan sedang membuka jalan untukmu. Dia sedang membuka jalan di padang gurun. Dia sedang membuka jalan yang kamu anggap gak mungkin ada jalan. Tuhan akan membuat jalan. Bagi pokok-pokok doamu, untuk anakmu, untuk keluarga, untuk orang tuamu, untuk usahamu. Tuhan sedang membuka jalan di dalam nama Yesus. Korabaka shekeredebe yaralaradaba yaralaradaboko shekeredebe. Bapakku berdoa Tuhan, biar jemaatmu yang mendengarkan firman Tuhan yang hari ini kami berdoa. Mereka merasakan, mereka mengerti benar-benar bahwa Raja Damai itu hidup dalam hati mereka. Kami mengerti benar-benar bahwa Raja Damai itu menaruh damai sejahteranya dalam diri kami. Bukan damai sejahtera yang dari dunia ini. Tapi yang datang dari tahta Allah Maha Tinggi. Sehingga penolong itu memampukan kami dalam hidup kami setiap hari tidak mempertahankan milik kepunyaan kami. Dan mau mengosongkan diri kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setelah bulan Desember ini kasih dari Tuhan yang Tuhan tunjukkan lewat Natal terus ada dalam hidup kami. Januari, Februari, Maret, April terus berkesinambungan dalam hidup kami. Sampai Tuhan panggil kami kembali. Setiap hari kami melakukan perintah Tuhan. Bukan karena harus, tapi karena mengasihi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat kedua tangan kita. Kita mau terima berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa. Saudara pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Serta penyertaan dari Roh Kudus. Menyertai saudara dan saya. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Kasih